Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Kembali kita bertemu lagi pagi hari ini dalam sermon pagi kita. Mari sebelum kita mendengarkan renungan dalam sermon kita tundukkan kepala, kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus yang baik, kembali kami datang kepadamu Tuhan. Biar di pagi hari ini kami boleh dicerahkan, kami boleh dikuatkan, kami boleh diteguhkan di dalam firman-Mu dan renungan-Mu ini Tuhan. Kiranya tangan Tuhan memberkati setiap kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Amin, puji Tuhan. Sekali lagi selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku. Mari sama-sama kita mendengarkan renungan yang terambil di dalam Mazmur 140 ayat ke-7. Sekali lagi Mazmur 140 ayat ke-7. Demikian firman Tuhan. Ya Allah Tuhanku, kekuatan yang menyelamatkan aku, Engkau melindungi kepalaku pada hari pertempuran. Demikian firman Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, hidup tidak selalu berjalan tenang. Ada masa-masa ketika tantangan yang kita hadapi bukan hanya berupa masalah ekonomi, kesehatan, atau pekerjaan, tapi juga serangan dari perkataan, fitnah, dan niat jahat orang lain. Menariknya, berbagai penelitian menunjukkan bahwa tekanan emosional akibat konflik hubungan seringkali lebih berat dirasakan seseorang dibandingkan tekanan karena pekerjaan atau masalah finansial. Luka yang berasal dari perkataan, pengkhianatan, atau permusuhan sering meninggalkan bekas yang lebih dalam daripada kesulitan fisik. Mazmur 140 adalah doa Daud ketika ia menghadapi orang-orang yang berniat mencelakakannya. Berulang kali Daud menyebut tentang orang fasik yang merancang kejahatan, menebarkan jerat, dan menggunakan perkataan sebagai senjata untuk menjatuhkan dirinya. Namun yang menarik juga, Daud tidak memilih membalas kejahatan dengan kejahatan. Ia tidak mengandalkan kekuatan, pengaruh, atau strateginya sendiri. Sebaliknya ia datang kepada Tuhan dan menjadikan Tuhan sebagai tempat perlindungannya. Secara teologis, Mazmur ini mengajarkan bahwa Allah adalah pembela umatnya. Dalam Perjanjian Lama, Tuhan sering digambarkan sebagai perisai, benteng, dan pelindung bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Daud memahami bahwa kemenangan sejati tidak selalu diperoleh melalui kemampuan manusia, kemampuan secara fisik kita, tetapi melalui pertolongan Allah. Melalui pertolongan Dialah yang bekerja bagi mereka yang berharap kepadanya. Karena itu ia dapat berkata, ya Allah Tuhanku, kekuatan yang menyelamatkan aku. Engkau melindungi kepalaku pada hari pertempuran. Daud melihat Tuhan bukan sekedar pemberi berkat, melainkan sumber keselamatan dan perlindungan. Mungkin hari ini kita sedang menghadapi suatu pertempuran tertentu. Bisa jadi ada orang yang salah memahami Anda, menuduh Anda, atau bahkan berusaha menjatuhkan Anda. Mungkin Anda merasa lelah karena terus-menerus menghadapi tekanan yang tidak adil. Belajarlah dari Daud. Jangan biarkan kepahitan menguasai hati kita. Bawalah pergumulan itu kepada Tuhan. Dia Allah yang melihat apa yang tidak dilihat oleh manusia, mendengar apa yang tidak didengar oleh orang lain, dan Dia Allah yang sanggup membela anak-anaknya pada waktu yang tepat. Orang yang berlindung kepada Tuhan tidak berarti bebas dari pertempuran. Sekali lagi, orang yang berlindung kepada Tuhan tidak berarti bebas dari pertempuran, tapi ia memiliki jaminan bahwa Tuhan berjalan bersamanya di tengah-tengah pertempuran itu sendiri. Tetaplah percaya, karena tangan Tuhan cukup kuat, bahkan sangat kuat untuk melindungi, menopang, dan membawa kita kepada kemenangan sesuai waktunya dan kehendaknya. Orang yang berlindung kepada Tuhan memiliki benteng yang tidak dapat diguncangkan oleh dunia. Orang yang berlindung kepada Tuhan memiliki perisai yang tidak dapat diterobos oleh apapun juga yang ada di dunia ini. Saudara dan saya, mari kita menjadi orang-orang yang hidupnya dalam perlindungan Tuhan dan menjadikan Tuhan sebagai tempat perlindungan kita yang tepat. Oh haleluya, haleluya. Biar pagi hari ini setiap kita diingatkan kembali untuk kita menggantungkan hidup kita dan mengandalkan semua yang kita butuhkan, kita harapkan hanya kepada Tuhan. Karena kita menyadari Dialah Allah satu-satunya
tempat perlindungan, kota perlindungan, benteng perlindungan yang kuat untuk kita, dan Dia adalah Allah yang tidak pernah gagal. Puji Tuhan. Mari sama-sama kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan buat berkat-Mu yang luar biasa. Engkau mengingatkan kembali, Engkau menguatkan iman kami kembali Tuhan, bahwa Engkau Allah yang setia, Allah yang luar biasa, bahwa Engkaulah kota dan kubu perlindungan kami, benteng perlindungan kami yang sesungguhnya, bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami, sekalipun kami berada dalam lembah kekelaman, sekalipun kami berada dalam pertempuran hidup kami Tuhan. Mungkin ada dalam masalah finansial Tuhan, atau kami sedang bertempur dengan masalah sakit penyakit, rumah tangga, apapun juga Tuhan, semua bentuknya Tuhan, kami percaya Engkau tidak meninggalkan kami. Ada kemenangan, ada perlindungan, ada pertolongan di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami bawa hidup kami hari ini ke dalam tangan Engkau, dan biarlah Engkau menjadi kubu dan kota benteng kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Amin, puji Tuhan. Sekali lagi selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Selamat beraktivitas dan Tuhan Yesus memberkati.